صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ainil qaunain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-zahirin ila yaumiddin, amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala wa mil'a ma'alimallahu ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan kita semua mendapatkan hidayah, taufik beserta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga semua kita kembali berkumpul bermajlis di majlis ilmu dan zikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Kita berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan barakah dari kehadiran kita ini benar-benar menetapkan semua kita, ahli rumah kita, anak-anak, cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung bukan hanya di dunia tapi sampai negeri akhirah. Kullu dzalika ma'al lutuf wal afiyah bihaqqin nabi wa alin nabi amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan ke hadrat pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para dzurriyyat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Syinul khasiat rahimakumullah, tidak terasa kita di penghujung pembahasan yang 77 dari kitab Nasaihul Ibad. Di mana terakhir dari pembahasan bab 77 ini adalah wal maqalatul ashirah, pembahasan yang ke-10. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupunya Nabi. Karena Sayyiduna Abbas ini bersaudara dengan ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makam beliau ini di Taif. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hakun 'alal aqil, kata beliau, mestinya atau sepantasnya atas orang yang mengaku berakal. Jadi kalau orang itu berakal, maka semestinya ayyahtara sab'an, memilih 7 minas sifat, dari sifat-sifat yang 7 ini, ala sab'in, meninggalkan 7 sifat dari bebalikan dari pilihan 7 sifat ini. Jadi kalau orang ini, kata Ibnu Abbas, benar-benar mengaku berakal, dia akan memilih 7 di atas 7 sifat yang harus ditinggalkan. Minas sifatil lati tuqabilu tilkas sifati, yaitu yang ditinggalkan ini adalah dari sifat-sifat yang berlawanan dari sifat-sifat 7 yang mesti diambil kalau orang itu berakal. Yang pertama, al-faqru alal ghina, memilih kepakiran atas kekayaan.
Maksudnya ini bukan berarti habis pengajian ini kita buangi harta, duit kita hambur-hambur, bukan seperti itu. Artinya ketika kita ini berpunya, maka berpakirlah dengan berbagi. Walaupun pada akhirnya tidak akan pernah berkurang apa yang kita infakkan itu. Jadi memilih fakir dari kaya. Ini kalau berakal. Uruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini riwayat Imam Ad-Dailami, Nabi bersabda, al-faqru shinun 'indan nas. Fakir ini adalah celaan di sisi manusia. Memang orang fakir ini tersisih dalam kehidupannya. Orang fakir memang di tengah manusia dia dianggap tidak berharga, orang fakir. Insya Allah. Tetapi orang fakir ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia kelak hari kiamat punya daulah. Artinya orang-orang fakir di hari kiamat ini semua bersuka cita. Ujar Tuhan, wahai hambaku, aku ini maha kaya. Aku ini bukan berarti menghinakan engkau di alam dunia dengan memberikan engkau takdir kefakiran. Bukan untuk menghinakan, tetapi tujuanku akan memuliakan engkau di padang mahsyar ini. Jadi semua manusia-manusia yang kaya menyesal dengan kekayaannya, dan tidak ada satupun manusia kelak hari kiamat menyesal dengan kefakiran. Ada kalau menyesal benar kenapa fakir, ada nang ada penyesalan kenapa di alam dunia menjadi kaya. Tetapi kata Allah, wahai orang-orang fakir, engkau tidak ada hisab hari ini dan engkau kumuliakan, maka masuklah engkau ke dalam surgaku. Tetapi ujar orang fakir, aku tidak akan masuk, wahai Allah, atas perintah dan izinmu, kecuali aku mencari orang yang pernah membantuku ketika aku fakir di alam dunia. Silahkan ujar Tuhan, dicariinya yang pernah memberinya gula, pernah menyantuninya baras, yang pernah memberinya baju. Makanya jar Nabi, orang fakir hari kiamat itu punya daulah, punya kekuasaan untuk memberi syafaat. Jadi orang-orang yang berpunya, orang-orang yang berkelebihan, menukiklah kepada orang-orang fakir. Karena orang-orang fakir yang ditakdirkan Allah di alam dunia bakal punya daulah memberi syafaat untuk menggiring masuk ke dalam surga. Jadi cuman di akhir zaman inilah ada pepatah orang Bahari, kalau kita hidup di kampung, nang dikandali itu talinya. Bila kita nih hidup di kampung, nang dikandali talinya. Kenapa? Karena di kampung ini rame memandir orang, dan kita kan akan lepas dari pembicaraan orang. Di kampung, di hulu kita bepandir gumbili, bepandir Jawa, kahilir jadi tapai kisahnya. Ini di kampung, jadi nang banyak dikandali talinga, karena kita tidak akan pernah lepas dari omongan orang lain. Nah kalau di kota nang dikandali dompet, karena di kota ini nafsi-nafsi, aku ikam-ikam, amun kada berduit sakit. Orang kan tadi banyak pemandir di kota nih, rumah aja tinggi-tinggi, ada yang di sebelah rumah sampai hari ini kada suah tahu orangnya siapa, ngarannya kada tahu. Nah ini di kota, makanya nang ditabali dompet. Kalau di kampung nang ditabali talinya. Dan dapat rahmat Allah kita berataan. Al-faqru syainun indan nas, tetapi wa zainun indallah, perhiasan enak di sisi Allah, ujar Nabi. Jadi orang-orang fakir ini punya daulah, itu artinya dia akan membimbing masuk ke dalam surga bersamanya orang-orang fakir kepada orang-orang yang berpunya ketika dia ini membantu di alam dunia.
Walaupun pakir nang di Al-Quran antumul fuqara ilallah, nengaran pakir itu ulama ada pendapat yang lain. Secara garis besar pakir harta ini punya daulah. Hasinul khasiat rahimakumullah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya ma'syaral fuqara, orang-orang yang kada berpunya, u'tullah ridha min qulubikum, ridha aja ikam, berilah akan Allah ridha dari hati kalian. Ridha aja, ridha aja. Tazbaru, ikam akan beruntung bisawabi fakrikum. Dengan apa? Dengan pahala kepakiran engkau. Jadi setiap detik dengan kepakiran itu menjadi pahala dengan catatan ridha. Wa illa amun kada ridha, lalu becuntan, lalu sambahyang kada, puasa Ramadan kada, alasan kada berduit, nah maka kepakiran itu bukan menjadi pahala, fala, maka bahkan menjadi bencana. Ridha aja Nabi, dan Allah rahmati kita berataan Allah. Yang kedua, wadzullu 'alal 'izzi, orang berakal ini mestinya mengambil kehinaan atas kemuliaan. Jadi jangan hendak mencari mulia, jangan. Amun kawa kita ini jangan dikenal orang merdeka hidup. Orang ini kada patuh lawan kita nyaman. Coba orang kenal lawan kita selebritis. Pejabat tuh nak adanya nyamanan jadi pejabat pian. Anak kawa warung aja diiringi orang. Anak ka sate itik di kota aja setengah harian dulu orang mengontrolakan hanya kawa-kawa warung, diseterilakan dulu di ajudannya dulu marasai. Coba amun kita anak di manakah mencungkong, ini kada ada nyaman. Nah pilihlah kehinaan alal izzi, jangan menuntut-nuntut mencari-cari kemuliaan. Kita cari kemuliaan hanya kepada Allah sehingga kada ada sandiwara. Maka amun kita ini bersandiwara lapah mempertahankan sandiwara tuh Pak, kada merdeka, jadi tampil apa adanya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, orang yang beriman, yang mana orang beriman ini bergaul dengan manusia, tapi catatannya wa yasbiru ala adahum, sabar atas gangguan mereka. Jadi kita nih berkecimpung bergaul aja lawan manusia, tapi dengan catatan tadi talinya kandali, sabar atas azahum, gangguan mereka. Macam-macam mungkin kita nih bergaul lawan manusia, imbahnya dihuhulutnya, imbahnya kada dihargainya, imbahnya air susu dibalas air tuba, macam-macam ini ngaran bergaul. Tetapi sabar atas azahum, gangguan mereka, afdalu, ini jar Nabi, orang tuh lebih istimewa minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, dari orang yang beriman nang kada ada bergaulan manusia, mengurung diri di kamar. Padahal di kamar itu kada kemana-mana, main video game warapang, sekalinya kada ada napa-napa, kada cuman kada hendak bergaul dari Pak, tertutup. Tetapi waliyasbiru ala azahum, tapi kada sabar atas gangguan mereka. Ada aja sedikit nang berhubungan kada nyaman lawan dirinya, lalu aja amuk, lalu aja macam-macam. Nah, lebih abdal orang yang berkecimpung bergaul dengan makhluk ini, tetapi sabar, ujar Nabi, atas gangguan mereka. Dia kayak bubuhan pian nih, satu tumat di parundaan manakah duduk, diambil orang rokok ranai aja sidin. Ini kalau perundaan situ ia pulang ranai aja sekalinya. Nang terakhir berpikirannya dia andakinya malirang kurekapi ya.
Itu ada sabar ngarannya. Biar kawan meminta mencucul separuh menjelung. Nah ini kan ada sabar ngarannya. Jadi sabar aja karena manusia ini tupang tadi. Kita ini bukan siapa-siapa lawan orang nak ada kenal lawan kita. Ini rumus sudah. Kita nih bukan siapa-siapa lawan orang nak ada kenal lawan kita. Biar kita ini jenderal bintang 5, tapi orang ada kenal lawan kita, dianggapnya tukang kayu, padahal jenderal kita nih. Nah, padahal kita nih keturunan darah biru, tapi kita di hadapan orang nak ada tahu lawan kita, dikiranya kita ini keturunan darah coklat, Nang kedua, kita ini orang nang terhormat di tengah-tengah orang nang cinta lawan kita. Kalau orang itu cinta lawan kita, kita ini terhormat di depan mata mereka. Walaupun kita luput, tetap terhormat. Nah, kayak apakah ini mau ulah-ulah? Itu dia datang hal benar aja, padahal luput juga. Tapi ini orang ini sudah cinta. Kata kau dia apa? Diunjuk itu tai kucing, yaitu merasa coklat dia. Ya, padahal dia serbujur tai kucing karena orang itu cinta. Tetapi kita ini akan menjadi duri, walaupun kita ini bukan duri di tengah orang-orang yang benci lawan kita. Jadi kayak apa aja kita ini berbaik-baik, tapi kita di hadapan orang yang benci lawan kita, kita ini orang yang paling menyebalkan di mata mereka. Nah, dan di mana kita yang terbanyak? Nah, kayak itulah kehidupan ini. Makanya papiru ilallah, karena titik kesadaran yang paling membahagiakan hanya kita ini lari kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan makin kesadaran ini tumbuh berawah dalam kehidupan kita, sehingga kita menyadari bahwa makhluk ini sama seperti kita pun makhluk. La haula wala quwata illa billah. Secara hakikiyah, secara syariat ini tadi kita lebih afdal nang bergaul ini. Jadi jangan pian anggap orang nang tertutup itu hebat, kada bisa hebat nang kawan kita nih. Ini diapai orang nggak tahu aja, dendam kada, sarik kada. Nah ini sekalian yang paling hebat. Lain orang nang tertutup tuh, inya nih nang mesti dicium tangannya, bukan nang tertutup itu. Inya nih nang kita rabuti bawa besilapi, bukan nang tertutup itu. Kalau nang tertutup itu ketika diganggu tidak sabar. Sinul khasiat rahimakumullah. Ini rawahul Imam Ahmad wal Bukhari. Hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, watawadhu alal kibri, memilih rendah hati atas sombong. Jadi kita rendah hati aja kita nih, bujur nah. Kita ada tersiksa bila rendah hati. Kita kada hendak minta agung akan, kita kada hendak minta mulia akan, kada ada di hati ini. Walau setitik abu kada ada, maka kita yang paling bahagia. Sehingga apa? Sehingga apapun perlakuan orang kada mengganggu dalam kehidupan kita. Coba ketika kita ini muncul kesombongan hendak minta muliakan, karena aku dipantas dimuliakan, tersiksa kita. Lalu aja menyambut kada badep, lalu itu aja. Bukan orang tuh kada badep, kada kitanya nah hendak minta adapi, kita nang salah. Makanya lihat aja pian kakanakan itu lacung-lacung anak kurang. Lacung-lacung anak kurang, kada ada napa-napa kita, ada tahu. Tapi bayi anak kita nah lacung-lacung, kan kita ada kepentingan memberi supan kan aja. Kan bukan anak nang lacung-lacungnya itu, kita inilah hendak minta hormati dan agungkan. Jadi pilih rendah hati. Amun kita susut awal sejarah kita dari air mani nang kada berharga, min nutfatin amsyaj. Kita nih bertahan. Ayo kayak renungkan dengan sesadar-sadarnya, kita nih dari air mani nang kada berharga, min nutfatin amsyaj. Akhirnya Bang, akhirnya kita ini akan menjadi jipah, menjadi bangkai pun tanpa harga.
Siapa lagi yang kita nih mati biar artis kita, kada ada orang mempertahankan pang sampai sebulan barabahan jadi muhalawang. Kada ada harganya kita ini. Kemuliaan hanya milik Allah. Innal izzata lillahi jami'a. Allahumma hdina fiman hadain. Nah, jadi memilih rendah hati aja kita. Rendah hati aja kita. Amun kita inilah di bawah, kada pernah ada kalimat gugur. Kalau nang gugur itu karena di atas atau tinggi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man tawadda'a takhassu'an lillah rafa'ahu Allah. Siapa rendah hati karena khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah, Allah pasti akan mengangkat makam di hadapannya. Jadi karena Allah kita ini rendah hati. Karena kemuliaan hanya milik Allah, kita ini apa ada? Kita ini tipis benar kalau Tuhan hendak menggugurkan kita dalam kehinaan. Walau saat ini kita mulia, tipis. Dan Allah kada perlu minta izin kepada kita. Sebagaimana Allah memberi napas, kada perlu minta izin kepada kita. Kalau aku minta izin lah nak memberikan hinakna. Dan Allah pun menarik napas kita tanpa minta izin kepada kita. Karena pada hakikatnya semua kita tidak punya keinginan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, kalau bicara hakikat, kada berpikir lagi kita, kada merasa lagi kita, tapi nampak diam dan hening, maka disitulah wajibul wujud akan muncul dalam kehidupan. Kalau masih memikirkan, kita masih bertuhan pikiran, dan Allah bukan di pikiran itu tempatnya. Jadi Allah yang berbuat, kita hanya menerima perbuatan. Rendah hati kita, rendah hati. Tetapi waman tatawala ta'adzuman, siapa merasa tinggi karena merasa agung, wada'ahullah, pasti Allah akan hinakan orang itu. Ada satu ulama melihat umat luar biasa, dikawal, di banyak prajurit, banyak khadam, tawaf di Ka'bah. Satu ketika tahun-tahun berlalu, silin pinandu orangnya, di jambatan dijajaki orang, diurung lalat orangnya. Jasidin ini orang semalam agung benar di Ka'bah semalam nih. Aku ingat orangnya ini. Lalu takutnya sidin, kenapa pian jadi sampai kayak ini nasib? Lalu ujar orang ini, aku nang mestinya rendah hati di hadapan Ka'bah Baitullah, hatiku menjadi sombong, maka sekarang aku menjadi hina di atas jembatan di jalan Baghdad ini, di tengah-tengah orang-orang yang sombong. Takutan kita ini, takutan benar kita. Rendah hati aja kita nih. Jangan jadi iblis yang selalu mematok dirinya, ana khairun minhu, aku lebih baik dari inya. Jadi anak, jangan merasa pintar pada abah. Kalau pindah kadang mau bangkit hidup, abah juga jangan juga merasa arogan karena merasa orang tua lawan anak. Laki demikian, bini demikian. Kita berendahan karena khusyuk kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang ditinggikan oleh Allah. Jadi orang kada menghormati kita, no problem, karena memang kita sudah bertungguan. Orang memang kada pantas untuk dihormati. Orang kada menghargai kita, no problem. Kenapa? Karena kita sudah bertungguan dalam jiwa ini. Orang memang kada pantas untuk
hargai. Allah kita kita hargai dan kita tahu benar ini sifat kita. Allah ajak ada kita muliakan, kita tahu benar karakter kita. Kenapa kita marah ketika orang kadang memuliakan kita? Kenapa kita membenci ketika orang kadang mengagungkan kita? Naibnya kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita bertaat. Siinul khasiat rahimakumullah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi. Tidak ada dari seorang laki-laki merasa agung dengan dirinya, wa yahtalu fi masyatihi, dan dia sombong di dalam jalannya. Jadi orang ini di jiwanya tertanam merasa agung, agung karena ketampanan, agung karena banyak pengikut, agung karena berisi darah biru, agung karena nasab, agung karena harta. Lalu ia berjalan petantang petinting dengan sombong, illa laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, kecuali jar Nabi, orang itu bakal berjumpa Allah, Allah murka kepadanya. Subhanallah, rendah hati hija kita kayaknya ketahuan. Di mana ini buktinya? Kayaknya ketika orang itu berbeda pendapat lawan kita. Nah, ini ketahuan kayaknya kita ini sombong adanya. Ketika orang kadang menerima kita, ketahuan kayaknya kita ini sombong adanya. Ketika orang kadang memuliakan kita, ketahuan kayaknya kita ini sombong adanya. Tampillah apa adanya, karena semua kita adalah milik Allah. Napas yang kita hirup ini milik Allah. Jantung yang berdetak ini milik Allah. Semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan kita menjadi Tuhan dalam kepemilikan. Sinul khasiat rahimakumullah. Hadis riwayat Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Wal ju'u ala syab'i, kemudian memilih lapar atas kenyang. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza aqala ar-rajulu at-ta'ama malallahu jawfahu nura. Apabila menyedikitkan seorang laki-laki akan makanan, maka memenuhi oleh Allah akan runggaknya. Maksud jawfah di sini apa? Nah, hatinya nura, cahaya. Jadi orang yang banyak lapar ini banyak cahaya dipenuhi oleh Allah. Rawahu Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbukum ilallah aqallukum ta'ma wa ahaffukum badana. Paling dicintai akan kalian kepada Allah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Jadi kurus-kurus ini dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan. Nama alim payang awaknya. Jadi cintai Tuhan ini menurut sabdanya Rasulullah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas saraf, setengah daripada orang itu termasuk kawan syaitan. Musrif itu kan saraf, ya lain pakai syaraf itu bubuan sambang lihum. Ini saraf minal musrifin, innallaha yuhibbul musrifin ya. Setengah daripada orang-orang yang saraf berlebihan atau mubajir, antakula kula mastahaita, bahwa engkau memakan setiap apa yang engkau inginkan. Oh, jadi bilanya hendak makan, bilanya hendak makan, bila hendak makan. Nah, itu termasuk musrif. Musrif adalah kawan syaitan. Memakan saja. Rawahu Ibnu Majah. Wal gham ala surur, banyaki sedih, banyaki sedih tentang kehidupan kita di akhirat, kayaknya ala surur dari gembira. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil husni, atas kalian hendaklah sedih ujar Nabi,
fa innahu miftahul qalbi, karena kesedihan adalah anak kunci hati. Qalu ya Rasulullah kaifal husnu, ya Rasulullah bagaimana kesedihan itu? Qala aji'u anfusakum wa admi'uha, ujar Nabi, kesedihan itu adalah laparkanlah diri kalian dan dahagakanlah diri kalian. Ini hadis berkenaan banyak puasa. Wadaunu alal murtafi, nah senang di bawah, senang dibuntut daripada jadi kepala. Alal murtafi ini senang di bawah daripada di atas. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol inna tawaddu'a biddaun min syarafil majalis, bahwasanya orang yang rendah hati kadang mau menjadi tamu VIP setengah daripada kemuliaan majelis. Ini ada nusiannya bilangnya diundang kah, disaru kah, hingga hendak jadi tamu VIP, bilangnya kada diagungkan, wah kada memadahkan misalnya majelis itu kada berberkat. Padahal seorang ini membaca Fatihah aja gin luput juga, membaca dua arwah aja gin kada bisa juga, membaca dua salamat gin kada data buat inna nas'aluka as'aluka juga kan seorang aja berdoa, ya Tuhan hendak minta kamu akan terus. Nah ini kada mau itu. Jar Nabi, orang yang rendah hati bidaun nang senang kada hendak jadi VIP. Daun itu ya VIP, paham aja pian, nang kada hendak diagung-agungkan. Andai kata kada kamu kada apa-apa. Cuman pulang amun orang menyuruhkan kamu kada perlu juga kita mengaras-ngaras kamu karena penting hati kita kada kayak itu. Ada ini kada tertahu orang kada menyuruh-nyuruh kamu aku jar kada hendak datang lagi situ. Nah ini kan nang ketahuan hendak dikamukakan terus. Nah orang yang rendah hati dengan kada jadi masalah dikebelakangkan, itu termasuk kemuliaan majlis. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man rafa'a nafsahu fid dunya, siapa yang mengangkat dirinya di alam dunia, kama ahullahu yaumal qiyamah, Allah akan rendahkan orang itu kelak hari kiamat. Oh, jangan coba-coba lah. Ya Allah, makanya kayaknya kita ini nang pendikar-pendikar, nang macam-macam, nang sombong-sombong itu, kalau Tuhan kayaknya hendak menyadarkan inya, ya dihantam Tuhan kayaknya dengan kehidupan di dunia nang serba minta apa? Nah, minta bantu dengan orang lain. Bergerak kada kawa, berjalan kada kawa, saraba dituntun. Nah, jangan ketahuan kayaknya tuh. Jadi orang yang meninggikan dirinya di alam dunia, Allah akan jatuhkan orang itu kelak hari kiamat. Tetapi wa man tawadda'a lillahi fid dunya yab'atsullahu ilaihi malakan yaumal qiyamah, siapa rendah hati di alam dunia tapi karena Allah utus kepadanya satu malaikat hari kiamat, fa'an syatahu min bainil jam'i, Allah akan sibukkan ia di tengah-tengah makhluk di padang mahsyar. Maksudnya Pak Ansar tahu tuh nasyid rajin, ya kayaknya diusung oleh malaikat mah kayak pengantin. Ngelungok berataan bajar bubuhan padang mahsyar, semalam aku merimihakan inya, aku kada menghargai inya, aku ini karena inya selalu rendah hati, kada hendak minta puji, kada hendak minta agungakan. Sakalnya salah kita kada tak agungakan orang nang agung, sekali kita mengagungakan orang nang dihantak Tuhan hari kiamat. Mudahan hati kita ini memiliki cahaya sehingga kita bisa melihat yang benar itu benar dan diberi Allah kekuatan untuk mengikutinya, dan Allah perlihatkan kepada kita batil itu batil dan diberi Allah kekuatan untuk menjauhinya. Bihaqqin nabi wa alin nabi, amin Allahumma amin. Faqala ayyuhal abdu salih, wahai hamba Allah yang saleh, ujar malaikat. Yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah pun berfirman, ilayya, orang-orang yang rendah hati dalam hidupnya, kesini jar Tuhan, temui aku, fa innaka mimman, sesungguhnya engkau termasuk rombongan la khaufun alaihim walahum yahzanun,
Surah Al-Baqarah ayat 277. Rawahu Ibnu Asakir, ini hadis. Nah kemudian yang terakhir, wal mautu alal hayat, memilih kematian atas kehidupan. Karena orang nang bakal ini nuraninya senang nang kekal. Nurani orang nang bakal itu senang nang kekal. Ini jorong larang harganya nah. Tapi jorong ini 2 hari jam tangan ikan ini mati. Ada ini jorong murah aja nah jam tangannya, tapi 20 tahun ikan bawa berendam gitu, ada mati. Apalagi sekadar hujan di luar. Ya, ada jam tangannya di luar, hujan di dalam, maka mati udah hujan. Kan pasti kita memilih yang tahan lama. Baterai aja gini, ada slogannya kalau tahan lama. Nah, nang lama, nang baka itu di akhirat. Dan jujurannya untuk masuk kepada nang kekal itu adalah kematian. Amun di alam dunia ini kadang nang kekalnya kayak apapun. Ayo lihat ti beban bibinian nang bahari jadi gula batunya di kampung. Oh ya ini umur 63 tahun apa kabar? Gigi habis, mata kabur, talinya tuli. Jadi itu tunjukkan orang menara itu jadi bahari gula batunya di kampung. Wah ini pang gula gaib. Kadang nang kekalnya bujurna. Makanya nang masih berpunya kesempatan, bersyukurlah dengan nang berpunya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini kita hidup ini akan dipergilirkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, jadi memilih mati. Cuma jangan bunuh diri. Jadi andai kata kita sakit lah jamaah nih naberataan, jangan stres. Siapa ada? Karena dunia yang kita jalani ini nah adalah perjalanan kita berataan musafir. Kita bakal sama-sama berlalu dari kehidupan dunia ini. Kita kada akan pernah kekal. Nang kekal itu di akhirat. Jangan sedih ketika kita tidak berpunya. Jangan jumawa ketika kita berpunya. Ini kita sama-sama sebagai makhluk Allah di dalam musafir perjalanan menuju pintu gerbang kematian. Kita ini berada di ruang tunggu di bandara. Ada yang naik layan jam 9 misalnya. Ada yang naik Garuda jam 10, ada yang naik pelita air misalnya. Nang jelas sabratan kita ini berada di ruang tunggu untuk menuju penerbangan yang bernama kematian. Mudahan kita husnul khatimah. Bi ayyasrifa amwalahu fi taatillahi ta'ala. Nah, tandanya memilih kematian dari hidup ini dengan bahwa menggunakan harta-hartanya di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita mengejar harta. Kalau ini kan sudah berharta nih, digunakan kepada taat kepada Allah. Ada lagi manusia mengejar harta nang jelas kada kekal, meninggalkan perbuatan amal nang cagar bahagia dalam kekekalan. Gara-gara berusaha kada sembahyang, gara-gara berusaha tak tinggal menuntut ilmu, gara-gara berusaha kada puasa Ramadan, itu ngarannya kebuduhan. Padahal kalau kita ini benar bekerja dengan Allah, percayalah, bekerja lawan bus sawit saja kita ada gaji, apalagi dengan Allah. Kalau beriman, ini malah meninggalkan perusahaan supaya dapat gaji. Pintarlah itu ya. Aku jarang ampih aja pada perusahaan ini nang supaya aku digaji bos, digaji nang apa? Kada mau. Allah sudah menjanjikan man amila salihan min dzakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kan niscayaan. Kalau kita benar berjalan di jalurnya taat kepada Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang mapan. Allah akan menghidupkan kehidupan yang tidak akan pernah kekurangan. Percayalah ayat Al-Quran. Tapi kita percaya lo logika. Itu bang, bantas jaring situ.
Hakun aja kada nuntut ilmu, hakun aja kada sembahyang, hakun aja kada puasa. La ilaha illallah. Bayangkan pian di perusahaan CCTV, nah mengontrol saja. Allah kan Samiun Basir. Seorang orang begawian di pabrik, seorang baruko mestinya di gudang CCTV mengontrol, ada harapan digaji ini. Itu lawan makhluk aja pakai apa dengan Allah. Sementara kita ini diciptakan Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa in qaddama amwalahu, jika ia sudah mentransfer amalnya, hartanya, nah ya didahulukan qabla ayyamuta, nah sebelum inya wafat mati, ahabbu ayyul hikaha, dia pasti akan cinta untuk menjumpainya. Amun dasar banyak kita nina sudah paket nang kaya pian nina, nang kaya pian nih ada kawan ini bawakan intan ko nina, ngajar kawan intan inilah, intan tapi kan jangan berbunyi-bunyi lah. Napa gerang ini kayaknya ikan bawakan berdahulu harganya nih 5 miliar harganya nih, dan ini masih kawal lagi kita jadikan kayaknya 8 miliar. Ayo aja 4 ikam enak, tapi bawa akan dulu ini. Kenapa gerang pian nih? Karena aku isokna lawan isoknya melawat kamanakan bakal kawinan. Tulak kamu orang pian hari ketiga imbah ambil bakal kawinan pasti pikiran hendak nukar tiket pesawat jadi gini, hendak nukar tiket bis jadi ke Samarinda. Kenapa? Intan ada di situ. Nah sama ini kita. Kalau banyak yang kita transfer udah di akhirat, pasti nurani kita ini mencintai kematian dari kehidupan. Ini otomatis didesain oleh Allah. Tapi amun di Samarinda bang, bulan kayak ini kan tulakah? Kada jar aku biar kayak apa jar kada tulak. Kenapa? Karena nya tahu bila tulak bulan kayak ini dipukuli orang. Dibayari kawan tuh tulak gitu kan hakun. Kenapa? Karena ini tahu pasti di Samarinda bakal dipukuli orang. Kayak itulah. Jangan-jangan kita ini takut dengan kematian karena kita belum cukup bekal di akhirat. Harta ini dibawa mati apabila ampakta kita sedekahkan. Nang kada dibawa mati itu nang kada ada kita impak kakak. Sinul khasiat rahimakumullah. Wa in akharaha, apabila dia mengebelakangkan hartanya, artinya kan ada diimpakakan, disayangi, dicintai, ahabba ayyata akhara anha, pasti otomatis dia akan cinta mengketerbelakangkan kematian. Ya nang kita nih, engkau jar kakainah Jepang aku nih mati dulu, takutan kita. Maka kita ini takutan kawani kah pasti mati. Mudahan kita husnul khatimah. Sinul khasiat rahimakumullah. Nah, ini kita masih berkenaan dengan bulan Rajab. Tapi ini kada jadi masalah, ini masalah kematian ini tadilah. Apa saja momennya nah. Ini sangat menyentuh dua cerita ini nah di kitab ini. Nah, mudahan terdapat nah. Ini sangat menyentuh. Mari kita simak ini cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qal, ada diceritakan annahu yu'ta bi rajulin mu'minin fil qiyamah. Ini ceritanya. Kelak ujar Nabi kayaknya seorang laki-laki yang beriman di hari kiamat didatangkan di hadapan Allah. Jadi semua kita ini satu persatu bakal diinterogasi Allah. Kalau kada mati syahid yang kayak kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bakal diinterogasi Tuhan kita nih. Nah jadi seorang laki-laki ini ujar Nabi nang beriman ini hari kiamat diinterogasi oleh Allah. Patuzanu a'maluhu patarjihu sayi'atuhu ala hasanatihi. Ternyata ditimbang amalnya, berat kejahatannya atas kebaikannya.
Jadi kebaikan ada aja. Setiap orang beriman ini pasti memiliki kebaikan. Tetapi kejahatannya lebih banyak dari kebaikannya. Maka kalau kita ini lebih isi kebaikan 50, kebaikan 50, kejahatan 51. Tabarat mana ya? Tabarat 51. 50 ini kebaikan ini. Cuman 1 terlebih kejahatan. Nah, kalaunya fa'amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalaunya ringan kebaikannya, tabarat 1 kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, maka orang itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah, itulah api yang membakar, yang melumat, memanaskan. Wal yadu billah. Jadi setiap kita ni kada dempang kada berisi kebaikan pun kada ada juga kita ni kada berisi kejahatan. Pasti ada kejahatan, ada kebaikan. Karena kita ini bukan nabi, bukan malaikat, bukan rasul. Tinggal lagi kita ni nah, apa tak banyak baik dari buruk atau tak banyak buruk dari baik. Dan kita nih bisa merenungi perjalanan hidup kita ini. Nah, orang ini ujar Nabi ditimbang sekalinya amal keburukannya tak banyak dari kebaikannya. Bukan kada baik lalu lah, baik aja. Orangnya hakun aja ke pengajian, hakun aja sembahyang, hakun aja puasa, mengaji Quran, baik-baik aja tuh. Cuman apa-apa kok kejahatannya nih sehingga tak banyak. Ini tak banyak. Maka payuk marubihi ilan nar, jar Nabi, orang ini diperintahkan Tuhan karena ini konstitusi peraturan masuk ke dalam neraka. Wal billah. Lalu payaqulu ya Rabb, ya Tuhanku, ujar orang yang disuruh tadi karena banyak kejahatannya ini ke neraka, jar Nabi. Dia munajat kepada Tuhan, amhilni sa'atan, amhilni sa'atan, bisalah Tuhan menunggu sebentar. Jangan langsung diseret, menunggu sebentar. Amhilni sa'atan astauhibu min ummi hasanatan, aku minta suplai lawan mamaku 1 aja kebaikan. Nah kan amun disuplai sebuting kebaikan maka sama. Nah amun sama ini karena ini umat Nabi ke surga. Cuman di dalam kitab itu di dalam Al-A'raf. Nah, jadi ke surga kada, ke neraka kada. Jadi ini menunggu keputusan ulang. Nah, ini di dalam tafsir yang lain. Nah, ini minta suplai aku nah, lawan mamaku 1 aja kebaikan. Aku berharap dengan 1 kebaikan berian mama, kebaikanku menjadi 52. Kesalahanku 51. Tak banyak kebaikan. Payumhiluhu Allah ini nah. Ya Allah jar Nabi, iya ayo hamba ko enak. Di mana gerang mamekam? Kada tahu juan usia banyak nih Tuhan kan pian mencari ya kan. Iya jar Tuhan. Oh dicari soalnya mamanya ada. Nah, Pulanah binti Pulan. Ikam kesini dulu nah. Maaf Tuhan, anak ikam nih nah. Ada parlo. Nah, payati ilaiha. Allah datangkan mamanya. Mama kayak apa mama nih penyayangan nih ya Allah. Walau kita sudah jadi mama, walau kita sudah jadi abah, mama kita nih terus memperhatikan kita supaya bahagia. Ini mama, karena rahim itu ada di mama. Jadi biar kita nih Tuhan udah mama kita sing Tuhan, ya tuh tatap kita nih jadi anak kecil di hadapan mama kita. Dan mama-mama kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah, dosa beliau diampuni Tuhan, jiwanya digembirakan, dibahagiakan Allah. Nah, payumhiluhu payati ilaiha fayaqulu ya umma, nang anak nih ma ulun mae ka neraka. Billadzi rabbaitini fid dunya, dengan dia bersumpah demi yang pian ini menyayangi ulun di alam dunia.
Kayak apa mama nih sayangnya 2 tahun mama itu nang ada karuan rasa. Ditambah 9 bulan. Mah kita lahir itu 2 tahun tuh mama kada kakaruan guring pian. Kita menyusu apalagi panggaringan, bayun dalam kalambu. Mama menang abah nih mengaruh. Tabangun anak sarek susui pang anak tuh aja. Sekali ini 42 menyusu. Kita tarsandol rabbaitan fi dunya. Pian maenah nang demi pian yang menjaga ulun di alam dunia. Wa balagtini illa kulli ihsanin, dan pian ini habis-habisan menyampaikan kebaikan non ulun. Mama ini habis-habisan, bahkan ketika beliau melahirkan kita bertarung dengan nyawa. Bahkan kalau andai kata disuruh Tuhan memilih, biar jatuhannya ulun mati asal anak ulun hidup. Lihati mama nang anaknya lagi halus garing, kasih itu kamari bertambah berobat supaya anak ini panjang umur. Coba anak ketika mama abah garing, kasih itu kamari berdoa, bahkan minta banyu kayak pacaranya abah atau mama ini mati. Lakas dapat warisan. Kan ada mama ini nah kayak pacaranya anaknya supaya mati, kan ada kayak pacaranya supaya panjang umur. Habis-habisan mai pian ini berbuat baik lawan ulun, habli hasanatan min hasanatik, bari mai nasabuting saja kebaikan nah dari banyak kebaikan yang pian lakukan di alam dunia. Kai'an jua minan nar, supaya ulun selamat dari api neraka. Sedih kada ini di padang mahsyar kayaknya. Ayo kita ini nah nang masih diberi kesempatan oleh Allah. Bebaik-baik dia sudah, bertetangga bebaik-baik, bedang sanak, beminantu, bemintuha, bebaik-baik aja udah. Kita bakal berjumpa dengan apa yang disabdakan Nabi ini. Bari mae ulun nah, kan tahu benar mama nih baiknya kayak apa. Wani minta lawan mama, apa jer mama patakulu ya bunaya, nak. Ini ajizatun pisani, saat ini lah kayak mama dalam keadaan lemah juga. Mama juga khawatir, mama juga kada konsentrasi lawan ikam nakai. Kenapa? Mutahiratun fi amri, aku sibuk juga nakai, belum ditimbang lagi. Amun kubariakan pas aku kurang, aku kan neraka kayaknya. Kada ada urusan lagi nakai kita nah. Mama ini mama. Kaifa yumkinuni an akhlisakal yaum, kayak apa aku bisa melepaskan ikan dari neraka kayak hari ini. Maaf nakayana. Apalagi bini. Tahu orang yang bini kadang mengaji juga ikam abahnya tiwas. Aku aja disuruh, ayo ikam mau menyai dulu, aku gampang aja kayaknya. Ya kayak ini jangan bini. Aku aja matar bini ke pengajian seorang bulik, pintar benar. Ya kan duduk juga. Payai asuminha mama ya maina. Ayo ay mai. Ayo halah naklah aku kasih itu pol ngabarisan nah. Gagal artinya. Wa hakada ya'ti ila jami'i aqribaihi, kadang sana pulang kayak itu juga kadang sana. Nyernang kakak ku bawai aja ikan mengaji kada hakun dengan ya ini nah ikan aku gin kayak apakah pengaji tuh datang kalah ading ya kae pian ni payanya nini begitu ke sapupu makinnya berjauh sapupu nenek kakamanakan bantas itu mangai jangan kamanakan jami akribaihi payai asu minhum jami'a, semua tidak ada harapan bisa menyelamatkan. Allah karim payamurullahu ta'ala bihi ilan nar. Nah jar Tuhan habis kisah mereka, habis palumbaran deh ini. Ayo jabannya antar ke neraka. Fayarahu khalilahu yusaku ilan nar, sekalinya melihat kawannya
Nah, rupanya kawannya ini berselisihan lawan kawan. Kawan nang ini hendak ke surga, nang ini hendak ke neraka. Fayaqulu lahul khalil, ujar nang kawan, wahabtu laka jami'a hasanati liyan jua ahaduna minan nar wa dzalika ahwanu min ayyakuna kilana finnar fayu'maru bihi ilal jannah fayasra'u ilaihi fayunadi fit tariq laisa minal futuwah antan sakhalilaka finnar fatadkhulul jannah fayakhiru sajidan wa yashfa'u lahu fayamurullahu ta'ala bihima ilal jannah. Janya kubari ikamna kebaikan kawannya karena ikam ini pernah baik lawan aku. Jadi kita ini nalah lawan orang-orang yang kita anggap dan yakini baiki orang itu. Karena di sini ada syafaat. Ada syafaat. Baik-baiki orang itu. Jangan dibebani orang itu. Lalu jadinya apa? Nah, aku jadinya kada hendak kamu ikam ke neraka. Ujar Tuhan apa ikam? Lalu nya sujud di hadapan Allah, minta syafaat. Maka Allah pun kada sanggup lawan orang ini. Orang ini hendak ke surga untuk kada memberi syafaat dalam tanda kutip, maka masuklah orang ini keduanya ke dalam surga. Akibat kita ini baik dengan kawan. Sinul Hasyiat rahimakumullah. Cerita yang kedua lebih menyedihkan dan lebih apalagi inilah jannah kita nah. Kita baca ulang nah. Idza kana yaumal qiyamah ya'murullahu ta'ala ayyahdura baina yadayhi rajulani mu'minani ahaduhuma asin wal akharu muti'un. Nah, ada jar Nabi lagi dihadirkan di hadapan Tuhan dua laki-laki yang kedua ini beriman. Artinya ketika meninggal dalam keadaan membawa iman. Tetapi saikung maksiat wal akharu muti'un, nang saikung taat. Jadi ini dua orang laki-laki ini dihadapan Tuhan berdua, matinya beriman, tapi nang saikung maksiat, nang saikung taat. Waqad mata alal iman, keduanya wafat dalam keadaan beriman dan kita meninggal membawa iman. Payamuru ridwanu ayyadhhaba birajulil ladzi kana muti'an ilal jannah wa yukrimuhu. Ujar Tuhan, ini taatna. Ikam malaikat ridwan penjaga surga bimbingnya karena engkau ini ditugaskan membawa orang ke dalam surga. Wa yukrimu, muliakan lajar Tuhan nih malaikat ridwannya nah. Ini hambaku nang taat. Nah, fayaqulu ana kuntu anhu radiyan, dan padahal kan aku ridha lawan hambaku tuh malaikat ridwannya. Oh, apa ada malaikat ridwan? No, mau ambil. Model kayak nang kita nang musabakah tuh juga kan kapilah-kapilah ini di mana rumahnya. Nah, jadi tuan rumah nih mencari kapilah Kabupaten Banjar. Nah, ambil. Model nang kayak triple umrah juga. Nah, ini triple datang. Jadi bis kita di sana. Di bawah. Wa ya'muru zabaniyata, Allah memerintahkan malaikat zabaniyah wal yadzubillah ayyadhabu billadzi kana asiyan ilan nar, untuk membawa orang yang beriman mati tapi maksiat ini ke dalam neraka. Wa yu'adzibunahu adzaban syadida, dan siksalah mereka dengan siksaan yang pedih. Fayaqulu innahu kana syaribul khamar, orang ini di dalam riwayat ini adalah orang ini pencandu narkoba. Pencandu narkoba mengalipat narpanglah taubatnya orang yang sudah ini dan dapat hidayah Allah. Fayadhabul muti'u dhahikan masruran nahwal jannah. Apa ada nang taat ini senyum-senyum bahagia menuju surga pada kegampangan. Faidza qaruba minal jannah, apa ketikanya sudah mendekati surga,
yasma'u nida'ahu min waraihi, sekalinya dia mendengar ada suara di belakangnya. Sampai masih ke telinga ada suara, padahal ini sudah hendak masuk ke pintu surga. Yaqulu billahi ya sahibi ya habibi irhamni wasfa' fiya. Atas nama Allah, kawanku, kekasihku, sayangi aku, beri syafaat aku. Itu suaranya. Atas nama Allah, demi Allah, kawanku, kekasihku, sayangi aku, wasfa' fiya. Fa idan sami'al muti'u dzalikan nidaa yaqifu fi mawdhihi wa la yadkhulul jannata. Ini mendengar suara ini kayak suara orang yang dikenalnya. Kayak suara si Anu nih suaranya. Ada yang tadi itu lain kisah, udahlah minum minuman keras tadi itu udah mencablong dah ke neraka itu. Ini lain, ini kan kisahnya nang ke surga tadi. Nang ke surga tadi. Nang narkoba, nang ada taubat tadi itu ada kisah lagi. Ini kisahnya nang masuk surga tadi. Bayi hendak masuk ke dalam pintu surga, ada suara didengarkan oleh Allah. Wala fayaqulu lahu ridwan udkhilil jannata wasqurillah ta'ala ala ma najauta minan nar. Ujar Ridwan, jangan bertahan di sini. Di lain antri lagi nih. Mereka bertahan, nang lain kan aku masuk. Udah kayak yang sempit halawangnya lah. Cuman di sini nih jarah malaikat Ridwan lah kasih masuk ikam ke dalam surga, nikmati wasqurillah ta'ala ala mana jauta minan nar. Ikam sudah merdeka dari api neraka. Lah kasih ikam nikmati semua ibadah-ibadah yang diterima Allah ketika engkau hidup di alam dunia. Fayaqulu la adkhulul jannata idzhab biya ilan nar. Tuhan, malaikat Ridwan, aku bertahan kada masuk surga. Bawa aku ke neraka. Allah karim. Jadi malaikat Ridwan, aku nih disariki Tuhan. Konstitusinya aku nih memasukkan ikam ke dalam surga, tugasnya. Memasukkan ke dalam neraka itu tugas malaikat Malik dan malaikat Jabaniyah. Lah kasih ke masuk surga. Nah ini nah. Fayaqulu Ridwan kaifa adhabu bika ilan nar wa qad abarani Allahu ayyud an adkhilakal jannata wa akhdumuka. Kayak apa aku hendak membawa ikam ke dalam neraka, sementara tugasku ini aku disuruh Tuhan wewenang untuk berkhidmat kepada engkau di dalam surga. Aku tugasku memasukkan engkau ke dalam surga. Karena kau ini lain tugasku ke neraka. Lalu waqad amarnallahu an adkhulakal jannah wa akhdumuka. Fa yaqulu rajul ana la uridu khidmataka walal jannah. Aku kada ujar lalakian ini nang hendak masuk ke dalam surga nih. Aku kada mementingkan ikam. Aku kada penting lo ikam Ridwan dan aku ada penting juga surga itu. Allah. Aku kada penting lo ikam dan aku kada penting juga surga. Tuhan memperhatikan ini. Payunadi munadin ya Ridwan ana a'lamu bima fi sirri abdi walakin salhu anta ta'lamu ma fi damirihi. Ujar suara malaikat Ridwan, jangan bingung, aku sudah mengetahui apa yang terjadi itu, tetapi tolong takunakan dulu ujar Tuhan apa yang ada di dalam jiwanya sampai ia mengatakan kepada engkau kada perlu kenikmatan surga. Tapi ujar Tuhan aku tahu ya dah, cuma pertanyakan. Subhanallah. Ini aku ulun ini manukan waktu benerlah supaya kelawasan kasihan bianna. Tadi fayaqulu Ridwan lima la tadkhulul jannata wa tarda binnar. Ikam kenapa kada masuk surga malah memilih neraka? Ujar malaikat Ridwan, kenapa ikam ini memilih kada masuk surga malah memilih neraka? Fayaqulu, maka dia berkata li anal asyal ladzi dhahaba ilan nar kana ya'rifuni fid dunya. Itu suara tadi adalah orang yang maksiat kepada Allah di dalam dunia dan dia digiring ke dalam neraka. Kana ya'rifuni fid dunya, dia memanggil aku karena dia pernah kenal lawan aku di alam dunia. Jadi nang suara tadi itu nang orangnya pernah kenal lawan aku di alam dunia.
dan ini memanggil aku, meminta. Panada wa tadzara ilayya, dan dia memanggil aku dan minta uzur kepadaku, wa talaba minni syafa'ah, dan dia minta bantuan lawan aku, wa ana la aqdiru an ukhrijahu minan nar, sementara aku kada sanggup mengeluarkan ini dari neraka pun, wa udkhiluhul jannata, kada sanggup juga memasukkan ini ke dalam surga. Aku ni nak ada sanggup menarik ini dalam neraka, lain awan bukan neraka, tapi aku kada ada wewenang juga untuk memasukkan ini ke dalam surga. Falam yabqali illa an adzaba ila nar fa akuna ma'ahu fil adzab, maka kada ada pilihan aku nang mengalah. Aku nang mengalah, ujarnya. Aku masih kawat lagi memilih masuk ke neraka. Lebih baik aku bersama ini ke dalam neraka. Paham aja kalau pian nih. Ulun amun mengeluarkan dari neraka kada dewi winang, pun memasukkan inya ke dalam surga kada dewi winang. Nang ada lagi ulun punya wiwinang, ulun memilihkan neraka dari ke surga. Karena ini adalah orang nang kenal lawan aku di alam dunia. Payunadi munadin min kibalir rahman, ya abdi anta bidhafika lam tarda ayyadhaba dzalika ilan nar. Wahai hambaku, engkau dengan segala kelemahan engkau tidak ridha bahwa dia digiring ke dalam neraka. Ikam nang cagar masuk surga nih, hambaku orang nang aku tahu paling lemah, yaitu ikam kada ridha bahwa orang nang kenal lawan ikam ini masuk ke dalam neraka. Alasannya li'anna ra'aka fid dunya ru'yatan qalilah, karena dia pernah melihat engkau dengan penglihatan yang sebentar. Karena orang itu pernah berbuat baik kepada engkau dengan kebaikan yang sedikit. Jadi kita ini jangan meninggalkan kebaikan kepada siapapun, karena kita kada tahu, siapa tahu itu adalah syafaat buat kita di akhirat kelak. Apalagi orang-orang yang kita yakini orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jangan kita mengharap imbalan ketika berbuat kebaikan kepadanya. Imbalan kita adalah syafaat kelak hari kiamat. Jangan sampai kita ini ada udang di balik batu, apalagi memanfaatkan untuk kepentingan seorang. Jangan. Berbuat baiklah, karena kebaikan kita bakal menjadi syafaat kelak hari kiamat. Inya pernah melihat engkau ru'yatan qalilah wa kana ya'rifuka wa sahibuka ayyaman, dan inya mengenal engkau dan menjadi teman engkau ayyaman qalilah, berapa hari pernah patuh. Lawan ikam ini berapa hari dia tuh pernah patuh, tapi inya baik lawan ikam. Pakai Pak Arda, bagaimana aku bisa ridha jujar Tuhan? Ana bidkhuli abdiyan nar, aku memasukkan hamba ke neraka. Wa kad kana ya'rifuni fi jami umrihi wa takhadhani ilahan sab'ina sanatan, sementara engkau mengenal aku seumur hidupmu. Inya tadi itu nak kenalnya satu umat saja lawan ikam gitu, ikam menghendakan neraka umpatan. Kadahpun ke surga. Apalagi aku jar Tuhan, nang ikam ini kenal lawan aku seumur hidupmu, aku tidak akan ridha engkau ke dalam nerakaku. Maka kayak apa caranya ini? Masuk ke neraka adahakun malah hendak masuk ke surga, kadahakun malah hendak ke neraka. Maka jar Tuhan, dengan syafaat engkau daripada ikam takkan neraka, ikam padhab ilal jannah wa qad afautu anhu wa wahabtuhu laka. Aku mengampuni engkau dan aku memberikan rahmat kepada kawan yang memanggil engkau itu, giringnya bersama-sama engkau masuk ke dalam surga. Inilah kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Boleh jadi orang lain itu bakal membangun kita untuk menggiring kita masuk ke dalam surganya Allah. Jangan kita ini memilih berkebaikan. Siapa tahu di situ rahmat Allah. Jadi baikih aja, siapa tahu itu kayak membawa syafaat.
Demikian wallahu alam bissawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, wa quwwata illa billah.